ada poinnya yang salah satunya adalah taat jam kerja. Aplikasi ini tuh bermanfaat banget juga buat kita. Untuk pengembangan ataupun aplikasinya itu sendiri, Oke, hari ini kita rencananya mau membahas tentang aplikasi yang dibuat ya oleh Pusat Manajemen Informasi yaitu PMI, dan salah satunya kita kedatangan narasumber yaitu garda terdepan ya, garda terdepan yang mengaplikasikan aplikasi SKP itu, sasaran kinerja pegawai. Kami kenalkan dulu narasumbernya yaitu Bapak Yufan. Selamat pagi atau selamat siang Bapak Yufan. Selamat siang Ibu Dian. Boleh tahu nggak sih tata kerja SKP itu bagaimana gitu? Oke. Jadi SKP, kalau SKP itu kan sasaran kinerja pegawai. Jadi kalau di kebetulan PMI itu kan tupoksinya menyediakan layanan e-government-nya, aplikasi termasuk aplikasinya. Jadi kita mempunyai wali data di sini SDMO yang meminta ke kita untuk membuat aplikasi SKP tersebut. Jadi aplikasi SKP ini sebenarnya lebih untuk apa sih yang pegawai yang lakukan selama 1 triwulan, dan itu ditaruh laporannya di aplikasi tersebut. Seperti itulah gambaran umumnya. Terus siapa aja yang bisa menjadi usernya itu? Yang jadi usernya itu semua pegawai BPPT, dan kemudian ada pembagiannya. Jadi ada yang memberi tugas, ada yang memberi yang menilai, ada yang juga nanti untuk yang mengupload. Jadi di situ ada atasan, ada bawahan, dan terlalu jenjangnya naik terus gitu. Oke. Terus dari NIL itu kan SKP ya, sasaran kinerja. Berarti kita membuat pertama tuh kita membuat apa aja nih yang perlu kita kerjakan, terus itu ditugaskan sama atasan otomatis. Betul. Terus dinilai. Nah, di situ kan kalau nggak salah per tahunnya tuh ada PPK ya. PPK itu penilaian prestasi kinerja. Nah, itu gimana cara menarik sistemnya atau kayak gimana? Ya. Jadi kalau di SKP yang di BPPT ini kebetulan kita menghandle-nya itu dengan triwulan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu kita harus ngisi SKP. Nah, sebenarnya SKP itu dari Perkanya BKN nomor 2013 nomor 1 kalau nggak salah. Nanti kalau salah ini aja ya Jadi di situ tuh kalau nggak salah SKP itu setiap tahun. Jadi tiap tahun itu harus dinilaikan nanti untuk pengajuan kenaikan pangkat dan lain-lain lah. Nah, di SKP itu di PPK itu ada namanya PKP. PKP itu lebih ke perilaku. Yang jadi, dulunya tuh DP3 ya itu? Iya bukan? Iya bener. Tapi jadi SKP itu adalah gabungan dari, jadi SKP itu kinerjanya, ada lagi namanya PKP-nya itu adalah perilakunya. Nah, itu untuk mencapai PPK itu ada SKP dan PKP. Nah, SKP-nya 60%, PKP-nya 40%. Jadi untuk mencapai SKP-nya tersebut, PPK tersebut. Terus bagaimana cara mengintegrasi itu kan terkait sama kalau kinerja kan dengan daftar hadir kita ya. Betul. Nah, itu gimana cara narik datanya atau ininya, apakah itu dikelola oleh PMI sendiri atau ada kerjasama dengan unit kerja lainnya? Jadi kalau SKP itu kan ada namanya, ada kinerja juga, kehadiran. Jadi kalau kehadiran itu kan lebih ada aplikasi lain. Nanti mungkin dibahas ya, Sidapi gitu. Nah, Sidapi itu kebetulan yang nge-handle juga dari PMI. Nah, untuk integrasinya kebetulan di PKP itu ada 1 poin kedisiplinan. Nah, poin kedisiplinan tersebut ada poinnya yang salah satunya adalah taat jam kerja. Nah, taat jam kerja ini di-handle oleh aplikasi Sidapi. Jadi udah otomatis ketika aplikasi Sidapinya misalnya dari Januari sampai Maret itu kan triwulan 1. Nah, itu direkap tuh setiap orang
nanti otomatis masuk ke aplikasi. Oh berarti jadi atasannya udah nggak bisa nilai tuh saat jam kerja dia beneran masuk nggak gitu. Jadi udah by system. Oke. Terus dari aplikasi yang dikembangin ini ya Mas ya, ini kan salah satu untuk penilaian RB kita juga dong sebagai lembaga ya kan. Itu boleh tahu nggak sih ada landasan hukumnya nggak sih? Apa nih? SKP? SKP itu sendiri. SKP setahu saya ada, itu tadi yang tadi saya sebutkan tadi, ada di PerKBKN nomor 1 tahun 2013. Nah, itu di landasannya salah satunya itu ya itu tadi ada SKP, PKP dan PPK. Nah, itu yang setahu saya. Cuman mungkin nantinya itu perkanya bakal dirubah. Sepertinya mau dirubah. Jadi nanti lebih ke arahnya saya nggak tahu sih kalau konsepnya, mungkin nanti konsepnya lebih ke fungsional atau bagaimana, mungkin itu nanti lebih ditanyakan lagi ke SDMO-nya yang lebih tahu lah. Oke. Terus dari Mas sendiri nih, ada nggak sih harapan ke depannya nih SKP ini bakal kayak gimana, atau nanti ada fitur-fitur baru lah, atau ada yang lebih memudahkan? Secara kan kayaknya agak rumit ya, atau lebih banyak pengisiannya. Itu gimana? Ada nggak harapan ke depannya seperti apa? Ada sih. Jadi kan sebenarnya SKP itu dibangun dari kita itu dari tahun 2014. Itu kalau dari kita itu mungkin ya teknologinya udah sekarang kan udah update. Udah lebih bagus lagi kayak sekarang, dan kesalahan bukan kesalahan sih. Kekurangan dari SKP ini kalau di sisi teknis itu belum bisa double role, artinya 2 rangkap jabatan masih belum bisa. Jadi kesalahan kayak kemarin itu bukan kesalahan sih, maksudnya kekurangannya. Misalnya ada PLT, kayak misalnya dia unit kerja, dia kepala bidang, tapi dia sebagai PLT, kepala unit. Nah untuk itu handle seperti itu masih belum bisa di SKP, jadi kita mesti diakal-akalin lah. Dibuat akun jabatan, menggunakan akun jabatan contohnya gitu. Nantinya pengennya kita perbaiki dan satu lagi terintegrasi dengan semua aplikasi-aplikasi yang kinerja lainnya, jadi kayak setiap fungsional gitu kan, kayak Prekayasa nantinya pengennya sih ada integrasinya lah ke aplikasi-aplikasi lain gitu, Mbak. Oke. Wah, menarik banget ya wawancara kita hari ini sama narasumber kita. Oke, pemirsa Sudut Tekno, jangan kemana-mana. Kita masih ada wawancara dengan narasumber berikutnya, masih terkait dengan sistem kinerja pegawai. Ya, selamat siang. Kembali lagi dengan Sudut Tekno di sini, dan kali ini saya tidak sendiri lagi karena ditemani oleh narasumber kedua kami, yaitu Bapak Satyo, Prekayasa kita yang menjadi pengaplikasi yang paling top untuk sistem data kepegawaian terpadu ya, atau yang sering disebut SIDADU. Selamat siang Mas Satyo ya. Saya lebih enaknya manggil Mas aja ya. Iya Mbak Dian, selamat siang. Gini Mas, saya siang ini nih rencananya mau nanya-nanya sedikit tentang aplikasi SIDADU, kan yang merupakan salah satu aplikasi yang dibuat ya atau dirancang dari Pusat Manajemen Informasi. Betul. Kalau boleh tahu SIDADU itu tuh cara kerjanya tuh kayak gimana ya Mas? Jadi pertama-tama mungkin SIDADU itu adalah aplikasi kepegawaian, di mana berdasarkan arahan BKN, itu semacam SAPK yang ada di BKN, tetapi di setiap instansi biasanya juga tersedia aplikasi tersebut. Nah, peruntukannya apa? Biasanya peruntukan untuk aplikasi kepegawaian itu adalah pencatatan data kepegawaian. Berawal dari pegawai itu masuk sampai dengan keluar. Nah, dalam proses pegawai itu masuk ataupun dia keluar dengan pensiun atau dengan keterangan lain, dia biasanya ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan status keluarga, penetapan kartu, dan penetapan fungsional ataupun jabatan struktural. Kurang lebih seperti itu. Jadi pencatatan semua data kepegawaian di BPPT tercatat di aplikasi SIDADU. Oh gitu. Terus untuk yang merecord data-data itu adminnya tuh kan ada operatornya kan pasti. Betul, ya Mas. Betul. Itu di PMI sendiri atau ada unit kerja lain yang bekerja sama gitu? Nah, kalau dibilang bekerja sama,
kita ini terbagi dalam arti kata untuk pengembangan ataupun aplikasinya itu sendiri dibuat oleh PMI pada saat itu PDIS. Nah, pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan wali data yang notabene nanti adalah operator dari aplikasi. Nah, operator itulah yang memasukkan data-data kepegawaian di BPPT itu sendiri. Sedangkan fungsi atau tugas dari aplikasi dalam sisi PMI sendiri adalah pengembangan ataupun perubahan. Biasanya ada penambahan ataupun perubahan berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan kepegawaian, dan itu pasti kita implementasikan juga di aplikasi Sidadu gitu. Oke. Terus fungsi Sidadu ini tuh dampaknya langsung untuk ke pegawai itu apa, Mas? Dampaknya langsung ke pegawai itu jadi Sidadu itu dibagi dalam websitenya itu dibagi dua. Untuk Sidadu pribadi yang dapat digunakan oleh setiap pegawai untuk melihat historinya dia, baik itu nanti unit kerjanya, kepangkatan, seminar, pelatihan, fungsional atau strukturalnya itu mereka bisa. Ada juga website satunya lagi untuk operator. Nah, fungsinya itu yang dirasakan pada pegawai itu dapat melihat historinya tadi yang digunakan sebagai juga nanti misalnya untuk kenaikan pangkat atau kebutuhan untuk mencetak DRH yang tercatat di Sidadu itu bisa langsung. Biasanya seperti itu. Terus selama ini ada nggak kendala yang dihadapi gitu dalam aplikasi Sidadu ini, Mas, gitu? Sebenarnya kalau kendala sih kecenderungan karena perubahan peraturan sih. Perubahan peraturan dari pemerintah mengenai kepegawaian. Misalnya yang lumayan major kemarin itu adalah suatu pegawai itu dapat keluar dari instansi, dalam hal ini BPPT, di statusnya keluar ke Ristek dalam arti kata seperti itu. Tapi ternyata dia bisa balik lagi, yang notabene dulu belum ada peraturan seperti itu. Jadi pegawai yang keluar sudah dinyatakan keluar sudah tidak bisa balik ke instansi awalnya. Tapi dengan adanya peraturan baru dimungkinkan hal seperti itu gitu. Benar ya. Selain itu fungsi Sidadu ini tuh sangat penting banget karena di dalamnya tuh ada fitur-fitur yang buat pribadi juga ya. Betul. Misalnya Mas disampaikan juga nggak fungsi atau peran penting Sidadu ini baik secara pribadi maupun untuk instansi BPPT sendiri. Oke, jadi kalau bisa dibagi itu bisa dibilang dibagi 3 ya dalam hal ini, untuk pegawai, untuk operator, dan untuk kepentingan instansi. Misalnya untuk pegawai itu sendiri, aplikasi Sidadu ini dapat diakses oleh setiap pegawai BPPT yang digunakan untuk melihat histori dia, baik dia penghargaan, seminar, pelatihan, jabatan, unit kerja atau satmikalnya dia, dan juga untuk melakukan pembuatan DRH. DRH itu biasanya digunakan untuk pelantikan ataupun untuk ibaratnya pendaftaran di unit kerja atau eselon yang ada kosong tuh biasanya pakai itu tuh, seperti itu. Nah, kalau untuk operator itu biasanya dalam hal ini kan SDM ya. SDM itu yang melakukan pencatatan data kepegawaian seluruh di BPPT. Dari situ setiap operator juga dibagi beberapa operator berdasarkan fungsi-fungsinya. Ada fungsi untuk operator kesejahteraan, ada fungsi untuk satminkal, ada juga fungsional dan sebagainya. Nah, itu dicatat oleh pihak SDM dalam hal ini. Sedangkan untuk instansi sendiri kegunaannya adalah, nah, di BPPT ini dengan adanya aplikasi Sidadu berarti sudah menggunakan single data kepegawaian. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada pengembangan di luar PMI, aplikasi luar PMI membutuhkan data kepegawaian, kita sebagai pengembang ataupun sebagai bukan pemilik ya, sebagai operator juga lah dalam hal teknis untuk Sidadu itu dapat memberikan layanan berupa web service atau pengiriman data kepegawaian terhadap aplikasi yang membutuhkan, sehingga aplikasi-aplikasi lain itu menampilkan data sesuai data yang ada di kita gitu, data Sidadu yang telah diinputkan oleh SDM juga, agar tidak terjadi salah persepsi ataupun salah informasi gitu. Jadi kita sudah menerapkan single data kepegawaian seperti itu dengan adanya web service tadi gitu. Gitu. Jadi ya perannya penting banget ya, apalagi untuk pribadi kalau misalnya kita lupa tuh SK kita, biasa kan suka ditanya. Betul. Perlu apa gitu kan. Betul. SK kenaikan pangkat, kita bisa langsung mengaksesnya dari Sidadu itu ya. Betul. Oke, terus Mas dari aplikasi Sidadu ini kita yang mengelola ya, itu PMI sendiri atau ada unit kerja lainnya?
Secara pengelolaan di PMI, secara pengelolaan teknis ya dalam hari ini layanan websitenya itu di PMI, tetapi secara operator untuk transaksionalnya itu ada di SDM. Jadi kita bekerja sama dengan SDM untuk melakukan operasional secara menyeluruh aplikasi Sidadu ini gitu. Oh gitu. Terus kalau Pusbindiklat sendiri itu ikut berperan juga nggak sih Mas? Kan Nah. ada untuk kayak diklat atau apa namanya yang untuk sekolah kayak gitu Betul, kan kayaknya betul. ada juga ya di situ. Mungkin agak ketinggalan satu tadi, Pusbindiklat juga merupakan salah satu operator untuk pendidikan. Dalam hal ini ketika pegawai melakukan tugas belajar, pencatatan ataupun selesai tugas belajarnya itu dilakukan oleh operator yang dilakukan di unit Pusbindiklat gitu. Oke, terus ke depannya ada nggak hal yang diinginkan atau harapan Mas sebagai tim untuk aplikasi ini, misalnya lebih modern atau selama ini kan setahu saya yang ada tuh cuman kayak nomor gitu kan, Betul. tidak dilampiri oleh data-data Betul. aslinya apa kayak PDF-nya kayak gitu Iya, ya biar betul. lebih memudahkan. Ada nggak sih maksudnya harapan ke depannya seperti apa untuk aplikasi ini? Satu sisi kita juga sudah mengembangkan sih, karena Sidadu itu merupakan pencatatan nomor, belum berupa fisik yang tadi Mbak Dian sampaikan. Kita sedang menyiapkan dari tahun kemarin untuk penguploadan SK-SK agar setiap data yang ada di Sidadu itu dapat merefer terhadap bukti fisik yang ada yang diupload itu. Yang kedua adalah mungkin harapannya aplikasi Sidadu ini masih bersifat internal, dalam arti kata pengelolaannya BPPT, tetapi ada baiknya ke depannya nanti bisa melakukan update secara otomatis ke dalam aplikasi SAPK. Karena SAPK yang tadi saya sampaikan itu adalah aplikasi kepegawaian seluruh ASN. Sehingga tidak ada gap lagi atau tidak ada perbedaan lagi ketika kita melihat SAPK dengan data Sidadu yang ada di BPPT. Seperti itu sih Mbak Dian. Oke, sejauh ini saya paham ya. Mudah-mudahan kedepannya juga yang sahabat Tekno atau pemirsa Tekno yang nonton acara ini juga paham apa itu pentingnya Sidadu. Oke, karena berhubung waktu kita sudah mau habis ya, saya sudahi dulu wawancara ini dengan narasumber kita. Terima kasih Mas Satyo. Sama-sama Mbak Dian. Oke, pemirsa, untuk aplikasi lainnya yang akan direkayasa oleh Pusat Manajemen Informasi, jangan lupa saksikan Sudut Tekno setiap hari Jumat jam 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.